Mentinya sudah nggak ada karena penambangan. Sehingga perajin-perajin di Ngoro nyari kacang mentenya pergi ke Bima, NTB, bahkan ke Thailand. Kenapa Mojokerto nggak berpikiran untuk membudidayakan lagi? Karena jamu mente memiliki manfaat besar. Kacang mentenya jelas untuk makanan. Cangkang mentenya nilai ekonominya gimana? Kampas kendaraan bermotor, kampas rem, kampas kopi, ini cangkang mente bahan bakunya. Terus jambu mentenya Pak, jambu mentenya kalau diperas airnya keluarnya menjadi etanol. Sedangkan etanol dibutuhkan banyak orang adalah bahan bakar. Sekarang yang terjadi fakta pengelolaan hutan di mana-mana, tidak hanya di sini, sudah oleh fungsi. Orang menanam jagung, menanam tebu, menanam sayur mayur di dalam kawasan hutan. Tidak hanya di Nyabung, tapi hampir menyeluruh. Sudah komoditasnya sudah berubah, sehingga ekologinya tidak mengenal. Yang menjadikan pemanasan global, yang menjadikan tidak stabilnya hujan, itu karena catchment area atau daerah tangkapan air ini sudah rusak. Resapan sudah nggak ada. Ditambah lagi hulu sungai ada penambangan batuan andesit. Ini terdengar sebenarnya Karena di sini. Padahal nadinya Mojokerto itu ada di 5 sungai. Ngomong Pacet, Kali Katur Gondang, Kali Galung Gondang, Kali Sumber Jati Jatirejo, Kali Boro Lepak Jatuh. 5 sungai ini kalau sudah rusak ekosistemnya, Mojokerto yang terancam. Banjir bandangnya di daerah bawah, hulu, tapi yang di bawah jelas direndam. Mungkin adik-adik tahu atau pernah dengar tahun 2004 Prajurit Kulon Suko dikirim lumpur rumah-rumah warga itu dari 5 sungai ini. Ini yang harus disuarakan, yang harus di apa ya? Jalan Bu, dari jalan-jalan. Saling bahu membahu untuk membenahi ekosistem. Dan itu pelajaran lama sih, tidak pelajaran sekarang. Jadi Mahapati Gajah Mada di sini mendirikan pasukan yang dinamakan Satria Bayangkara, yang sampai saat ini nama Bayangkara di bawah institusi kepolisian. Itu memayu Hayuning Bawono atau memayu Hayuning Sasono, artinya melindungi, mengayom tidak hanya terhadap masyarakat, tapi juga makhluk hidupnya Allah yang ditaruh di atas muka bumi. 3 hal makhluknya Gusti Allah yang ditaruh di atas muka bumi ini, itu yang menjadi bahasanya yang memangsa dan yang dimangsa, yang memakan dan yang dimakan. Tiga hal makhluknya atau rohnya Gusti Allah. Sudah tahu di mana 3 hal tersebut? Ayo coba. Mak MS nih gimana? Ya. Tumbuhan. Ya. Oh betul. Sifatnya adalah bertelur, beranak, dan induk atau cukup. 3 hal ini yang dimakan dan yang memakan. Makanya di sini dulu ada prasasti yang diwujudkan Linggayoni, berupa batu lumpang dengan Halunya. alun. Artinya ada baik dan buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada betina, ada jantan. 3 hal ini yang tidak boleh terputus di antara salah satu. Kalau ini terputus,
tidak ada kehidupan. Tumbuhan nggak tumbuh, yakin saya yakin kita nggak akan hidup. Itu yang harus menjadi, yang harus dilindungi, diayomi, dan tidak bisa serta-merta mengandalkan hanya pemerintah saja, tapi kita semua. Pemerintah ini adalah penyelenggara negara. Kewajiban kita menyuarakan agar kebijakan-kebijakan pemerintah peduli dengan yang namanya lingkungan hidup. Saya dulu bingung apa yang dimaksud lingkungan hidup. Nah, Apa lingkungan hidup itu? kan bendawi kan, Oke. aneh gitu ya. Orang berbicara tentang lingkungan hidup, malah saya tanya apa sih lingkungan hidup? Ya lingkungan sekitar dulu. Lingkungan hidupnya ada 3 hal yang menunjang kehidupan dan yang menghidupi. Nek jare wong Jawa lawas biyen niku urip iku loro. Urip iku ijo. Saling menghidupkan dan saling memberi. Ya. Sehingga disinilah sekretariatnya penyilmaan dari Gakopen ke LMDH. Tapi Gakopen tetap masih saya branding terus walaupun dapat serangan dari banyak hal termasuk kebijakan pemerintah. Justru malah sekarang Gakopen menjadi badan usaha, adalah koperasi Gakopen Mitrawana, koperasi gerakan komunitas peduli lingkungan mitra hutan. Mitra hutan. Mitra hutan. Sehingga saya menempatkan diri sebagai orang hutan. Kalau saya mengenalkan diri dimanapun saya orang hutan. bukan orang hutan ya, tapi orang hutan. Kalau orang hutan ada rekornya, kalau orang hutan adalah saya. Sama dengan nama Gakopen dulu waktu diciptakan Pak Andi. Yang mencetuskan nama Gakopen adalah Pak Andi. Orang yang nggak ngerti, Gakopen dipikir gak kaurus. Kalau K-nya didobel, itu memang bener. Benar, iya. Gakopen. Tapi K-nya hanya 1, Gakopen. Filosofinya Pak Andi dulu juga seperti itu. Yang Gakopenan ini itu tadi bumi yang setiap saat kita dijaki gak keurus, sehingga sampai merintih kesakitan. Dan kalau bumi sudah merintih kesakitan, tentunya kita juga ikut kesakitan. Enggak terasa sakit. Kalau perjalanan sampean dari Mojokerto ke sini tadi aku yakin. Nyantai-nyantai ya, ayo. Kalau ada yang ditanyakan, Silakan, guys. Unim itu kan jargonnya kan kampus hijau ya. Kampus hijau. Katamu. Ada panorama, kampus hijau panorama. Juga anak-anak ini Pak Rektor yang dulu bapaknya Pak Rektor yang Pak Andi sekarang itu juga mencetuskan Pancacita. Jadi ada cita keempat untuk bertanggung jawab ekologis. Nah, kemarin saya ketemu duta ekologis. Siapa? Ada ya ini? Enggak, siapa sih Mbak Siti? Saya tanyain, ngapain kamu ya duta ekologis? Memperjuangkan? Nggak tahu Pak. Nggak tahu lah. Ini anak-anak kepingin paham. Bertanggung jawab ekologis kita kan termasuk melindungi tadi itu Pak ya? Iya, yang melindungi bumi pertiwi inilah. Nah, Termasuk ekosistemnya kayak gimana. Ekosistem yang paling utama adalah zat yang paling sakti di bumi ini. bumi. Apa itu? Air. Air itu nek dari wong Jawa iso silem sak jroning bumi, iso mabur sak dhuwure langit. Zaman rebus menjadi uap dan terbang ke udara. Wah, Di laut kena sinar matahari terbang ke atas menguap. menjadi
Mohon maaf, minta izin. Oh, Direkam banyak kamera. Alhamdulillah anak-anak ini juga Ada media. sedikit tidaknya lah apa Pak terketuklah hatinya untuk cinta lingkungan, bertanggung jawab. ya, Kemarin juga ini ke Jolotundo Pak, anak-anak. Panas juga katanya anak. Mas, sama panas ini. sekarang. karena hilangnya sumber mata air di daerah-daerah lembah, di daerah-daerah hulu, Iya. karena eksploitasi bumi. Eksploitasi bumi itu tidak hanya sekedar tambang atau menghisap minyak di dalam ya, termasuk pupuk kimia juga eksploitasi bumi. Betul. Pupuk ini kan merusak tanah ya Pak ya. Makanya sekarang banyak petani-petani yang ngeluh Betul. pupuk mahal. Oke. Dia nggak tahu kalau memang pupuk dihambat sekarang Iya. karena mengurangi eksploitasi. Iya. Kenapa harus pakai pupuk kimia? Oh sebenarnya hutan, diadakan hutan di muka bumi ini adalah adalah produk pupuk sebenarnya. Iya. Daunnya ya Pak ya. Jadi hutan itu yang pertama adalah daerah tangkapan air di kala musim penghujan, Catchment area tadi. area biar ada resapan. Yang kedua, tumpukan daun dan ranting di dalam kawasan hutan itu akan menjadikan Pupuk humus. alami, humus. Humus. Betul. Dan penebalan di lapis muka bumi ini akan menjadi Lembab, lembab vegetasinya dan baik. bisa menyerap air juga. Betul Pak. Juga mengendalikan uap, di mana uap gunung dengan uap dari laut itu memang ada perbedaan. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya. Betul betul. Sehingga uap laut dan uap gunung ini akan bertemu di atas, menjadilah pengkristalan menjadi hujan. Sehingga perputaran air ini memang dari laut menjadi awan diterjunkan di hutan, menjadi daerah resapan, menjadi sumber mata air. Sungai juga akan dimanfaatkan untuk rumah tangga, pertanian, dan ending akhirnya masuk ke laut lagi. Terus sehingga menciptakan oksigen di situ. Iya. Bahkan ada penelitian Pak, air itu spring water. Jadi air yang muncul dari bumi itu memerlukan waktu 40 tahun. Iya. Sangat lama. Tapi kita kan tidak paham. Minuman-minuman mineral, air mineral itu Pak, itu prosesnya eksploitasi juga itu. Prosesnya panjang. Kita akan ngebor akhirnya udah cepat. Kandungan air yang Bagus. dalam yang bagus itu diupaya disedot Disedot. dan dijual belikan. Di desa saya kan awang-awang kan ada pabrik sosro Pak, itu sudah kering airnya. Jadi warga kalau mau ngebor harus lebih dalam daripada dalamnya pabrik sosro. Jadi cari air itu sulit. Jadi pakai PDAM, satu-satunya bilang itu pakai apa Pak? Pipa PDAM. Jadi berubah dulu mata air itu berlimpah, sekarang apalagi kekeringan seperti ini. Nah, dari anak juga kepingin kecek, panas rek. Kering. Itu masih Ada Pak ya? Ada sungai. Alhamdulillah, masih ada sumbernya. Arahnya ke mana? Ke bawah sini Pak? Ini masuk ke sana. Oh. Di belakang ini akan ada jalan. Iya. Masuk ke sana sekitar 3 kiloan, nanti jalannya jauh. Oh. Di sana tempat untuk berkemah juga ada, tapi Nah. seadanya. Ya dulu waktu lo cerita kali ini dengan saya mencari inspirasi di sana, Ya di situ. termasuk bertemu dengan Pak Andi di sana. Itu ada 3 pohon besar, Nah, fikus jenisnya, di mana itu serapan karbonnya tinggi. Entah saya tidak tahu. Kanan kirinya ditebang orang saya nggak marah. Tapi di kala fikus itu disakiti orang, rasa sakit hati saya itu sudah luar biasa. Fikus. Fikus. Saya sendiri sempat bertanya juga, kenapa? Kenapa pohon ini kalau disakiti orang saya kok ikut sakit? oh iya. Menarik
ada apa ini? Nah, secara apa ya, setelah bisa dipercaya bisa tidak, saya di Fikus itu pernah mengalami kayak orang halusinasi. Halusinasi, seperti halusinasi ya. Mimpi. Hampir 1 bulan nggak ngimpi. Oh tidak, halusinasi gitu. Setiap saya datang ke sana, Halusinasi itu itu di dalam pohon fikus itu ada macan besar Oh, yang Jaga. istilahnya ngawasi tingkah laku. satu bulan itu ya. Itu hampir 1 bulan. Setiap saya sana pasti kelihatan itu. Sampai sempat saya tanya teman-teman, iki orang temenan enggak? Saya ngomong langsung ya. Iki aku iki percaya, ya enggak percaya. Ini jero ini orang macan gawede. Ini kan mau logis, mau rasional ya. Tapi ada penorek gitu kan bapak bingung ya. Akhirnya kocok-kocok ngumpul sih. Kon ngumpul ini, aku tak mau gunang begini iki. Kan kados akar-akare. Ya, akar-akar ya. Nek memang aku nggak jero gunung kok. Katik gero-gero atau pingsan, cepet jebul. Kalau leboni nggak ada apa-apa. Tapi begitu saya keluar, saya pandang pohon itu, macan ini ngawasi terus. Iki yo aku singkatene stres. Opo Iya. Tapi nyoto, tapi Iya. nggak masuk akal gitu. Akhirnya saya ketemu orang namanya Pak Yudi, orang Juritan. Itu juga pertemuannya juga aneh juga. Ini orang dewasa mandi di sungai kok kayak anak kecil, kecil-kecilan, tepuk-tepuk. Di apa? Saya dekati, Pak. Setiap hari Jumat saya tahu sama kok mandi di sini. Lo ditarik mundur. Ngapunten, lo tasik nambahnya tiang, ini tiang sakit. Oh. Sakitnya apa? Pun lah, ini sama cedeki sama mungkin mor-mor dikuwaplok lho. Niki tiang sakit. Ternyata tasik nem. Ternyata memang sakitnya Sakit jiwa. Saya semacam kayak terapi air. tiap hari Jumat biasa ke sungai dimandikan. Bisa sembuh Pak ini nanti. Mudah-mudahan. Tapi menarik ya Pak, yang aneh kayak terapi alam itu. Iya. Terapi ini. Iya, Air. 7 kali ketemu dengan saya, tiba-tiba sih orang yang sakit jiwa tadi nyoncong ke saya minta salaman. Setelah salaman, tangan saya ini dicium. Saya tarik-tarik, saya nggak mau. Orangnya ikut saja Pak. Dia ini dapat istilahnya oleh tombol itu kok sampean. Lu aku gak sopo-opo ya. Akhirnya ternyata gitu men. Mantun salaman, jarak berapa hari? Normal ya, normal. Padahal aku enggak. Iya, nggak merasa. Nggak ini, merasa, iya. iya. Tapi kadang. Tapi dia yang tahu, Pak Yudi yang tahu. Terus dari itulah saya cerita Pak Yudi, Pak. Saya ini juga mengalami seperti ini. Kok iso Pak? Aku ini nek ono nang ngene tikus itu rumong sapa nang makan gede. Tapi tak leboni nggak ono. Akhirnya piyambake ngajak. Ayo Mas delok ngendi wite. Tiba-tiba itu iya Mas, enjene ono. Itu Fikus 3 ya jualnya. Terus usianya kira-kira Lebih dari 100. lebih dari 100 ya. Oh, Fikus. Nah, bagus itu kamu jadi. Bagus juga tuh. Bagus. Konservasi alam ya. Intinya kan ini kan spiritualitas yang berkorelasi dengan kelestarian lingkungan gitu ya. Iya. Ya. Jadi orang tidak gampang-gampang nebang pohon ini. Karena ya, penghormatan terhadap lingkungan. Ya itu tadi, seperti saya cerita beberapa hari, kenapa orang Bali cenderung pohon dikasih Ya itu Kain. bukan nyembah pohon, bukan. kain kotak-kotak biasanya. Itu bukan berarti mereka itu menyembah pohon, enggak. Itu keharmonisan dengan alam. Hanya keharmonisan mereka dengan pohon. Iya. Karena dia tahu bahwa nek jane wong Jawa biyen wiwitane urip itu pohon. Makanya nek wong Jawa ngarani wit itu lebih pohon, wit. Artinya wiwitan Awal. hidup. Iya. Ya, Sama kayak kita makhluk hidup.
Makanya kalau di sini cara orang Bali di sana pakai kain itu saya nilai kurang pas ya, menjadikan sebuah pandangan yang miring. Sehingga di sini saya siasati pakai kotak-kotak lebah. Jadi ada pohon tak kasih kotak lebah, tak kasih kotak lebah. Itu lebih ada manfaatnya ya. secara ekonomis lah. Yang jelas orang mau nebang pikir-pikir dulu Pak ya. Pikir. Disengat lebah nanti. Yang pertama disengat lebah, yang kedua pasti yang punya lebah marah. Iya. Jadi kan. Kayak iya. Dan nggak merusak lingkungan, justru membantu. Orang mau motong mahoni ini, saya bilang kenapa harus